Halo semuanya, nama saya Shandy Serlion, biasa dipanggil Shanen. Saat yang indah ini, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan iptek. Dan sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk selalu bersyukur ya, dan selalu mengawali hari dengan berdoa agar hari-harimu tetap diberkati oleh Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan secara umum terlebih dahulu. Kebudayaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dari generasi ke generasi atau turun-temurun, dan hal itu perlu dilestarikan dan dijaga dengan baik agar generasi-generasi selanjutnya dapat mencontohinya dengan segala baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan akronim IPTEK merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. IPTEK tentunya sangat erat kaitannya dengan manusia. Ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK tersebut selalu berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa perkembangan IPTEK yang dapat dirasakan secara langsung atau dalam kehidupan sehari-hari kami ialah yang pertama itu televisi. Itu adalah hal yang sangat simpel untuk diberikan contoh karena televisi di Indonesia berisikan bermacam-macam jenis hiburan, edukasi, dan komersial. Benda elektronik ini dapat menampilkan media audio, visual, sehingga banyak masyarakat yang menyukai teknologi media massa satu arah tersebut. Yang kedua adalah internet. Zaman sekarang, sebagian besar masyarakat sudah bergantung pada internet. Jaringan besar ini menghubungkan jaringan komputer satu dengan yang lainnya, hingga dapat berkomunikasi dengan siapapun di mana saja dan sejauh apapun. Yang ketiga ialah transportasi. Transportasi merupakan perkembangan iptek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menuju suatu tempat ke tempat yang lain atau di tempat yang ingin ditujui. Dahulu dan sekarang sangat terasa perbedaannya. Sebagai salah satu contoh, seorang dapat menggunakan pesawat terbang karena dapat menghemat waktu ke setiap negara ataupun daerah. Yang keempat ialah telepon seluler. Telepon seluler atau biasa disebut ponsel, perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel. Tetapi ponsel dapat dibawa kemana saja dan tanpa harus menggunakan kabel. Hampir semua orang di dunia membutuhkan ponsel untuk bekerja, komunikasi, hiburan, ataupun kesibukan yang dimiliki. Dampak iptek. Dampak iptek yang paling terasa dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai budaya adalah masuknya budaya-budaya luar, terutama budaya barat. Sisi positifnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia dapat memperluas pengetahuan kita tentang budaya di luar negeri. Contohnya adat istiadat di negara lain yang tentu berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan di Indonesia. Teknologi negara kita juga dapat semakin maju dan berkembang dengan dapat mengenali budaya-budaya di Indonesia. Lama-kelamaan, banyak orang, terutama generasi muda yang tidak menyukai budaya dalam negeri dan malah mengidolakan budaya luar. Efek yang paling fatal adalah budaya dalam negeri tersebut lama-lama punah. Dampak terakhir adalah hilangnya semangat nasionalisme karena terus-menerus terpapar oleh budaya luar hingga tidak melestarikan budaya sendiri. Secara keseluruhan, iptek sebenarnya bermanfaat bagi kita. Hanya saja kita sebagai pengguna harus mampu mengatur dan membatasi diri sendiri sehingga kita tetap melestarikan budaya kita sendiri. Kita sebagai masyarakat harus selektif dan kritis terhadap perkembangan iptek yang makin pesat. Sekarang kita akan masuk ke iptek menurut iman Kristiani. Iptek telah ada sejak zaman dahulu, atau lebih tepatnya sejak manusia diciptakan. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah, dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan melalui manusia. Pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek merupakan cerminan sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari Kejadian 1 ayat 28 yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mandat Allah yang pertama untuk beranak cucu dan bertambah banyak manusia di bumi, dan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Dari ayat tersebut, yang melahirkan di pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai yang dikehendaki Allah. Dan pengetahuan untuk melahirkan teknologi itu terdapat dalam Amsal 1 ayat 7a, yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iptek dalam pandangan Alkitab
dapat ditemukan dalam Amsal 1 ayat 5 yang berbunyi, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Dari ayat yang indah ini, Allah menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Kita sebagai orang Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi justru terus mengembangkannya menjadi lebih baik. Tuhan menghendaki segala pekerjaan untuk kebutuhan kerja dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan pengertian dan pengetahuan, keahlian dalam berbagai pekerjaan kepada seseorang. Keluaran 35 ayat 31. Juga sebagai mitra Allah, maka manusia diberi kemampuan untuk mengetahui, namun tetap dalam rasa hormat dan tunduk terhadap otoritas Allah Sang Pencipta. Amsal 1 ayat 7. Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan iptek yang ada dalam iman Kristen. Yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan. Mengutip perkataan Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Or in English, religion without science is blind, and science without religion is lame. Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan iptek yang ada. Dalam iman Kristen, yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan menjadi pegangan bagi kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan karena iptek. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, sehingga kita menerima dalam hal ini harus selaras dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Karena kita jika menolak iptek, sama saja kita menolak firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Jadi, dalam konteks ini, kita sebagai orang Kristen atau remaja Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Maksudnya dengan menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Manusia memang diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk mengembangkan teknologi, dan iman Kristen berperan sebagai penyaring nama baik dan buruk dalam perkembangan teknologi tersebut. Sehingga nantinya perkembangan suatu ilmu pengetahuan dapat mendorong kita juga untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, bagaimana sih orang Kristen atau remaja Kristen harus menyikapi perkembangan iptek yang sudah semaju ini, sudah semodern ini? Dan inilah caranya. Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat tersebut, jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita sebagai remaja Kristen untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya, dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia sebagai wujud upah syukur atas akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahnya bagi kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Namun, itu dari masing-masing diri kita, bagaimana kita menggunakan perkembangan iptek yang ada. Nah, setelah kita sudah membahas banyak tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan tentang kebudayaan. Kita sebagai remaja Kristen harus memberikan batasan yang penting antara ciptaan yang adalah satu hal dan kebudayaan yang adalah satu hal. Mengapa? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa ciptaan dan kebudayaan adalah satu hal yang sama atau satu hal yang berpasangan. Namun, menurut pandangan Kristen atau iman Kristiani itu jelas berbeda. Karena ciptaan merupakan karya Allah, sedangkan kebudayaan merupakan karya manusia. Memang Allah itu berdaulat, jadi segala sesuatu yang kita buat juga merupakan karyanya, dalam arti tertentu. Atau lebih baik dikatakan ciptaan adalah apa yang Allah buat sendiri, dan kebudayaan adalah apa yang Ia buat melalui kita. Matahari, bulan, dan bintang bukan kebudayaan. Terang dan gelap bukan kebudayaan. Dasar kimia dari bumi dan asal mula struktur genetik dari bentuk-bentuk kehidupan bukan kebudayaan. Semua itu merupakan ciptaan Allah.
kitab Kejadian, kita belajar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, juga laki-laki yang berhubungan selama 6 hari. Dalam hal ini, tidak menjadi persoalan berapa lama sebenarnya hari-hari itu diperhitungkan. Pada hari terakhir dari 6 hari itu, kebudayaan dimulai. Kitab suci tidak mengatakan bahwa Allah membuat atau menciptakan kebudayaan, tetapi ia memerintahkan Adam dan Hawa untuk membuatnya. Kebudayaan bukan suatu ciptaan, tetapi suatu perintah dalam iman Kristiani atau pandangan Kristen, atau seringkali disebut sebagai suatu mandat. Kejadian 1 ayat 28 mencatat, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan merujuk pada perintah itu sewaktu-waktu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh teolog reform lainnya sebagai mandat budaya. Hal ini sangatlah penting. Pengalaman manusia yang pertama yang dicatat di kitab suci adalah pengalaman mendengarkan perintah ini. Perintah ini memimpin semua yang akan dilakukan oleh Adam dan Hawa selanjutnya. Hal itu menjelaskan tentang tujuan dari kehidupan manusia. Ada 2 elemen di dalamnya, yaitu penuhi dan taklukkan. Pertama, bertambah banyak. Mereka tidak seharusnya tinggal di Eden. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan tinggal bersama istrinya. Yang kedua, sementara Adam dan keluarganya memenuhi bumi, mereka harus berkuasa atasnya. Mereka tidak akan takut pada dunia alam, jadi kebudayaan adalah yang kita buat, dan hal itu dimulai langsung setelah penciptaan, sebagai tanggapan terhadap perintah Allah. Memang itu telah banyak mempermudah kehidupan umat manusia pada zaman sekarang ini. Namun, kita sebagai remaja Kristen atau umat Kristiani harus tetap senantiasa mengingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka dari itu, kita harus selalu percaya dan berteguh kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hingga detik ini kita tetap memerlukan Tuhan. Allah adalah sumber kehidupan. Kecanggihan entertainment mungkin saat ini dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi hidup kita masing-masing, namun itu hanya bersifat sementara, tidak setara dengan sukacita dan kedamaian surgawi yang diberikan Allah kepada kita. Satu ayat Alkitab yang ingin saya tegaskan kepada kalian semua, yaitu yang terambil dari Amsal 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Terima kasih.